Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi saya hari ini sengaja berada di salah satu ruangan yang saya gunakan untuk menyimpan produk-produk yang memang saya jual di toko saya. Kemarin ada yang tanya, Mas, kalau untuk memulai toko online itu apa saja yang dibutuhkan? Eh, Berapa modalnya? Jadi saya kilas balik dulu ya. Kalau saya memulai toko online itu sebenarnya dari 2018. Memang sudah cukup lama, 2018 ke 2023 kalau dihitung juga sudah lumayan ya, sudah lumayan lama. Dan yang saya mulai dulu, saya hanya ada uang 500 ribu. Memang terkesan agak impossible ya. Tapi dari 500 ribu itu ternyata sekarang bisa menjadi angka yang cukup lumayan ya, cukup besar gitu. Yang saya lakukan dulu adalah yang pertama kali dari 500 ribu itu saya ikut pelatihan teman-teman. Pelatihannya itu berbayar, memang berbayar. Dan uangnya itu langsung habis di pelatihan itu. Kenapa? Kalau di ilmu yang ada di pelatihan itu sebenarnya kalau saya lihat sama sebenarnya dengan banyak ilmu yang sudah di-sharing sama teman-teman lain. Baik itu di YouTube, di Facebook, ataupun juga di sosial media yang lainnya ya teman-teman ya. Semuanya hampir sama, tapi yang membedakan itu gini ya teman-teman. Kalau kita mencoba gitu ya, kita mencoba dari YouTube gitu ya, kita ngikutin sebenarnya step by stepnya itu udah benar. Ngelis produknya sudah benar, pemilihan produknya sudah benar, setting harganya sudah benar, tapi yang nggak kita dapat itu apa? Mindset ini yang agak susah teman-teman. Ibaratnya gini, kita setiap hari berkumpul sama orang-orang yang suka main game. Kita yang tadinya nggak suka main game, tiba-tiba ya udah, kita tiba-tiba buka, download dulu gamenya, kita main game juga gitu loh teman-teman ya. Paham ya maksud saya di sini ya. Kalaupun juga teman-teman kumpul sama orang yang suka dengan ngopi, orang yang suka dengan ngerokok, orang yang suka apapun itu, lambat laun teman-teman akan ikut mindset mereka itu seperti apa. Nah, yang saya dapatkan dari pengalaman saya ikut dari pelatihan itu adalah saya melihat mindset dari teman-teman yang jualan online itu ternyata seperti ini. Mindset dari pedagang dan rata-rata kebanyakan yang jualan ini bukan yang sudah kaya raya yang sudah tua itu enggak. Malah saya lihat itu kebanyakan yang mulai di ini ya freelance, baik itu jualan online, dropship, affiliate dan lain sebagainya ini kebanyakan masih anak-anak SMA. Mana masih anak-anak SMA, baru lulus SMA, baru kuliah, bahkan ada yang sampai SMP itu masih ada loh. Banyak banget ya anak-anak muda yang sudah mulai memikirkan masa depannya dan ini benar-benar bagus sekali. Jadi mindset yang saya dapatkan itu, oh ternyata untuk mendapatkan orderan pertama, kita harus terus konsisten. Dalam artian gini, kita sebenarnya sudah punya planning ya. Misal saya ingin jualan fashion. Fashion dalam arti ini saya pengen jualan gamis gitu ya. Gamis sudah ada, produk sudah bagus, promosi sudah bagus. Tapi kalau mindset kita masih, mohon maaf, kita mindsetnya pengen dapat penghasilan bulanan. Nggak bisa teman-teman. Mau nggak mau kalau kita memang namanya membuka lahan baru ya, membuka lahan, membuka pekerjaan baru, membuka peluang, membuka usaha baru, mau tidak mau kita harus mulai dari bawah. Uang itu memang faktor yang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah tekad dan juga keseriusan kita. Jadi dari 500 ribu itu yang saya dapatkan, setelah ikut pelatihan kan habis. Dapat lagi nah, ada sekitar 750 sampai dengan 1 juta itu ya. Itu saya pakai buat dropship. Karena dulu pelatihan saya yang pertama itu adalah pelatihan dropship. Dan di tahun 2018, dropship itu masih sangat-sangat mudah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan resi manual. Kalau teman-teman dengar ya, 2018 resi manual yang hanya bisa digunakan di JNE. Wah, ini luar biasa ya. Kalau yang lain kayak JNT, si cepat itu resinya udah otomatis teman-teman. Jadi sudah pakai kode booking, kita nggak bisa rubah. Tapi khusus untuk JNE, dulu ada yang namanya resi manual. Jadi di marketplace itu nantinya kita masukkan resinya secara manual, itu bisa dan itu clear langsung tanpa kita perlu minta bantuan CS. Nah, setelah 2019 itu udah agak susah teman-teman. Sudah muncul yang namanya resi otomatis. Nah, di situ kita wajib menghubungi CS kalau pengen memasukkan resi. Dan seringkali kalau udah seperti ini itu apa itu istilahnya sudah menghubungi CS, ongkos kirimnya nggak masuk. Jadi kita akan rugi ongkos kirim. Iya kalau sesama Jawa Timur lah, sesama Jawa Timur. Paling ongkos kirim murah aja, paling 9.000, 7.000, 6.000. Kalau kita ke Papua, ongkos kirim dari Papua ke Jakarta aja udah 100 lebih loh. Kita udah rugi. Jadi yang saya lakukan karena waktu itu saya dropship, ini harus dibedakan ya teman-teman ya.
Usaha yang kita lakukan ini perlakuannya beda, strateginya juga beda. Kalau usaha yang sudah nyetok barang seperti ini, teman-teman bisa setting harga lebih fleksibel. Yang penting produk teman-teman itu apa ya istilahnya ya, jangan sampai ngendon, jangan sampai tersimpan di gudang terlalu lama. Yang saya lakukan waktu itu saya mencari produk yang keuntungannya minimal 50.000. Kenapa 50.000? Karena saya dropship dan di dropship ini saya nggak ada expired date. Saya kan tinggal ambil produk ke si A, si B, supplier C, supplier D. Jadi saya mudah. Ada orderan, saya orderkan lagi. Ada orderan, saya orderkan lagi. Misal dari Shopee, saya ambil dari Tokopedia, dari Bukalapak. Zaman dulu 2018, 2000 apa itu Bukalapak masih gini banget. Terus dari orderan di Tokopedia, saya ambilkan dari Shopee, dari Bukalapak, saya putar aja. Saya dulu pakai 3 marketplace, Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Nah, pakai 3 itu ya. Jadi kembali lagi, karena saya main dropship, waktu itu usahanya di dropship, saya ambil keuntungan yang 500.000. 50.000 ke atas. Dan kebanyakan yang 50.000 ke atas itu kalau enggak kesehatan, teman-teman jatuhnya di otomotif. Kalau aksesoris enggak bisa. Karena aksesoris ini murah. Aksesoris itu kebanyakan murah. Misal aksesoris kayak pengunci motor gitu ya. Dulu harganya paling cuma di bawah 50 lah. Di bawah 50 kita ambil untung nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita sudah jualan vitamin gitu ya, vitamin C, vitamin D itu, apalagi yang produk luar, produk impor, misal kayak Black S'mores, kayak apalagi ya, Naturs apa itu? Naturs Way dan lain sebagainya. Itu kita bisa ambil untung banyak teman-teman. Karena kita juga bandingkan ke apotek. Zaman dulu saya ngambil di ini ya, saya langsung tembak aja. Saya dulu ngambil di kesehatan. Jadi misal Blackmores, saya cek di toko, di apotek itu harganya ternyata 300.000. Di marketplace harganya masih ada yang berapa itu 200.000, 180 itu masih ada. Jadi disitulah keuntungan saya. Saya jual di harga 270. Kan keuntungan marginnya mudah di atas dari 50 ya. Itu bener-bener sekali laku udah lumayan. Dan zaman itu ternyata yang ngerjakan dropshipan itu masih belum banyak teman-teman. Orderan cukup lumayan ya, cukup deras juga ya. Meskipun dari dropship waktu itu saya masih bisa dalam satu hari itu 10-20 orderan masih lumayan lah. Kalau dikalikan dengan 50.000, 10 juga sudah dapat 500. Ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Kalau ditanya ngiklan atau enggak, saya enggak ngiklan teman-teman. Tapi produk saya akan saya terus tambah gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang masih dropship, nantinya kalau bisa dropshipnya satu toko satu ya. Satu toko satu, ataupun kalau teman-teman mengambil 2-3 supplier, usahakan tempatnya sama. Misal suppliernya Jakarta, maka teman-teman harus nyari supplier semuanya Jakarta. Jangan Jakarta, Surabaya, Jogja, Solo, Malang, Makassar. Itu nanti akan berpengaruh ke ongkos kirim. Oke, itu yang pertama untuk masalah dropship. Jadi untuk masalah dropship teman-teman wajib mencari keuntungan, di mana keuntungan itu ya minimal lah 50.000 ya. Jangan ambil yang 10.000. Kalau 10.000 nggak masalah sih sebenarnya. Tapi harus benar-benar orderannya banyak. Mindsetnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman misal untungnya 5.000. Ada 5 orderan. Berarti kan teman-teman untung hanya 25.000. 25.000 buat makan masih kurang gitu loh. Buat makan, beli pulsa, bayar listrik kan kurang. Kalau hanya 25.000 sehari. Tapi kalau teman-teman ngambil margin 50.000 ke atas, meskipun sehari laku 2-3 kan sudah cukup. Sudah dapat 100, 150, sudah cukup. Tapi ya itu, produk untuk dropship wajib yang keuntungannya tinggi. Seperti zaman dulu ada yang booming-boomingnya smartwatch. Smartwatch itu booming dulu dan harganya di toko-toko yang memang supplier besar itu harganya hanya 78 sampai dengan 90.000. Waktu itu saya jual 200.000 dan laku keras teman-teman. Luar biasa. Jadi sebagai ini ya, apa itu? Sebagai dropshipper, kita harus benar-benar jeli melihat pasar. Kita harus melihat setiap harinya tuh seperti apa, trendingnya seperti apa. Kalau memang ada perubahan, ya mau tidak mau kita harus rubah juga. Rubah pola pikir kita, rubah strategi kita, rubah. Kalau perlu ngiklan tapi kalau menurut saya nggak terlalu efektif ya. Kenapa? Kalau dropship ngiklan, harga yang lebih murah itu banyak. Kalau kita ngiklan dengan harga yang udah tinggi,
sepertinya kurang kurang pas ya. Kecuali kalau kita udah stok barang itu beda. Kalau udah stok barang kita ambil margin tipis, yang penting perputaran produknya itu ada. Nah, lanjut ke yang kedua. Setelah ini ya, apa itu dropship saya lancar, yang saya lakukan adalah produk yang ramai itu saya mulai datangkan teman-teman. Misal ada produk A nih, udah saya ambil contoh aja ya. Misal ini solasi nih, solasi. Kita ambil contoh aja, contoh apa ya, ekstrimnya. Solasi ini laku banget nih. Aku dropship dengan margin yang cukup tinggi, ternyata keuntungannya besar. Dari situ saya mulai datangkan teman-teman. Saya datangkan karena kan modalnya udah mulai numpuk ya. Modal saya tidak pernah pakai buat kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kehidupan sehari-hari saya masih ada apa ya istilahnya pendapatan lain. Meskipun tidak terlalu banyak tapi lumayan lah. Bisa untuk mengcover kehidupan sehari-hari. Jadi dari modal yang kita dapat tadi, kita puter, kita datangkan produk yang best seller kita stok. Best seller kita stok. Lalu misal teman-teman tadinya nyeteng toko di Jakarta, mulai untuk yang produknya teman-teman sendiri, setting di tempat teman-teman. Nah, sudah itu datang, kan pasti laku nih. Kalaupun tidak laku ya udah kita kirim aja produk kita sendiri ya. Yang dari rumah kita kirim. Toko yang utama kan masih ada. Toko yang pertama masih ada. Toko dropshipnya masih ada. Teman-teman buka toko lagi. Toko yang kedua ini harus di tempat teman-teman sendiri. Jadi itu digunakan agar ongkos kirimnya tidak berbeda ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti itu nanti teman-teman akan tahu polanya seperti apa. Karena tiap produk itu polanya beda loh. Kayak mau misal produk kesehatan, polanya ya teman-teman nggak perlu orderan tiap hari. Dikit-dikit tapi kan keuntungannya besar. Beda dengan fashion. Kalau fashion ini polanya mau tidak mau kita harus ngambil keuntungan kecil teman-teman. Khusus fashion ya. Untuk khusus fashion kita ngambil keuntungan kecil tapi berulang. Orderannya banyak. Seperti yang sering kali saya tampilkan, orderan omset itu kita bicara omset ya, bukan keuntungan ya. Kalau omset bisa di antara 300 sampai dengan 600 setiap bulannya. Dari situ ya tinggal diambil aja. Misal kita ngambil margin 5%, 10%, ya tinggal diambil. Nanti dikurangi, misal ada biaya apa itu? Ada biaya packing, ada biaya ongkos kirim, ada biaya pembuatan barang dan lain sebagainya juga harus tetap diperhitungkan. Termasuk biaya admin di marketplace. Jadi dari awal tadi dari dropship teman-teman harus membuat toko dropship itu benar-benar diseriusin. Kalau perlu ya tiap hari tambah aja produk. Toh kita juga ndak nyetok barang. Itu yang pertama ya. Jadi intinya jangan malas. Mindset yang saya dapat dari pelatihan itu adalah kita harus terus update. Gitu aja. Saya dibilangin kalau perlu pakai ini. Dulu zaman 2018 itu program-program kayak Kopi seperti Big Seller itu banyak banget. Dan langsung dibuat. Yang ngajarin saya itu bahkan punya 100 toko. Luar biasa ya. 100 toko semuanya dropship. Kalau ada orderan dia langsung belikan di sana, kirim ke sini, belikan ke sana, kirim ke sini, belikan ke sini, kirim ke sana. Seperti itu terus. Tapi kalau sudah dapat ini ya, produk terlarisnya udah dapat, kita list. Kita buat toko sendiri, kita datangkan produknya dan kita mulai jualan. Jadi itu awal mula saya turun di dunia jualan online sampai seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Mungkin kalau memang ada yang kurang jelas penjelasan saya, karena ini memang saya bukannya mementori teman-teman ya, tapi ini adalah sharing pribadi saya selama dari 2018 ke 2023 itu seperti ini. Semoga manfaat dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan bisa ditulis ke komentar. Kalau memang saya bisa jawab, akan saya buatkan video. Kalau tidak, maka ya mohon maaf. Lain kali saja dijawabnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.